Dari Rasulullah SAW. Jujur saya senang dengan pesan ini, yang mana isinya Hubiba ilayya min dunyakum salasa. Aku dibikin cinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dunia kalian cuma 3. Kata Rasulullah SAW, yang paling aku senang dari dunia ini, kehidupan ini ada 3 hal. As-sholatu, atibu, wan nisa. Yang pertama sholat, yang kedua wangian, dan yang ketiga perempuan. Keberadaan mereka di sisiku membuat Rasulullah SAW semakin kuat. Kata Rasulullah SAW, enaknya dunia ini ada 3 hal. Adanya sholat kepada Allah, kemudian adanya parfum, kemudian adanya wanita di sisi. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang laki-laki memberikan kasih sayang, cinta kepada pasangan halalnya, agar tidak melewati batas cinta kepada Allah dan Rasulullah, sehingga bisa kuat dalam berjuang hingga berdakwah. Dan ini pelajaran berharga juga untuk yang masih berjuang dan untuk temukan jodohnya. Jadi yang Ustaz Anan tadi ceritakan terkait solusinya memberikan ruang yang besar kepada Allah. Tapi yang saya pertanyakan, bagaimana cara seorang laki-laki memberikan kasih sayang dan cinta kepada pasangan halalnya agar tidak melebihi cinta kepada Allah? Jawabannya ada di hadis tentang halawatul iman, kebahagiaan dalam iman. Ada 3 alasan seseorang bahagia dengan keimanannya. Alasan yang keduanya adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Nah, pertanyaannya, apa definisi mencintai karena Allah? Apakah nggak boleh ada nafsunya? Boleh. Kenapa? Karena Allah bolehkan di Al-Quran. Misalnya, illa ala azwajihim. Laki-laki yang baik itu adalah yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istrinya, dan dia tidak boleh melakukan lebih dari itu. Maksudnya berzina dan seterusnya. Berarti menikah untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara halal dan terhormat itu boleh dalam Islam. Gak disebut lo nikah gak tulus karena nafsu. Laki-laki itu kebutuhan biologisnya beda dengan perempuan. Kalau perempuan mungkin lebih kepada kebutuhan emosi dan psikisnya, lebih utama daripada biologisnya. Laki-laki biologisnya lebih utama dari yang lain-lain gitu. Sehingga masing-masing dengan fitrahnya. Fitrah laki-laki itu adalah kebutuhan biologis, fitrah perempuan itu mungkin kebutuhan nafkah misalnya. Jadi nggak bisa juga kita ngejudge perempuan, nikah karena harta, matre. Loh, memang itu. Makanya ada simbol mahar. Kalian tahu mahar itu apa? Apa itu mahar? Mahar itu simbol nafkah. Ya, kalau ditanya apa itu mahar, mahar itu simbol nafkah. Pertanyaannya, boleh nggak kita ngasih mahar dengan bacaan ayat Al-Quran? Maharnya 30 juz Al-Quran yang dia hafal, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena hafalan bukan simbol nafkah. Bisa dimakan nggak hafalan? Nggak bisa. Yang aku tiap bulan ngirim kamu 1 juz ya. Bisa nggak setiap bulan ngirim 1 juz? Nggak bisa ngirim 1 juz per bulan. Walaupun menghafal Al-Quran itu ibadah yang sangat berharga, sangat mulia, masuk surga, bisa bawa 10 orang masuk surga juga kan? Tapi dia bukan simbol nafkah, jadi nggak bisa menghafal Al-Quran sebagai simbol, sebagai mahar. Mahar itu harus yang bisa diperjualbelikan. Kenapa perempuan dikasih mahar? Bahkan menjadi salah satu syarat pernikahan. Karena emang itu kebutuhan perempuan. Jadi jangan bilang perempuan matre. Orang nikahnya aja emang harus dikasih harta. Walaupun yang paling baik, yang paling mudah. Bukan yang paling murah ya, yang paling mudah. Kan mudah ini relatif ya. Ada yang mudahnya 100 juta. Ada yang mudahnya 10 miliar lah. Ada suami ya, ngasih nafkah kepada istrinya, masih minta maaf tuh. Yang maafin aku ya, aku baru bisa ngasih segini, paling sebulan cuma 100 juta. 100 juta minta maaf. Kenapa? Karena kemudahan dia itu mungkin 300 juta, 500 juta. Ada yang kemudahannya 3,5 juta, tapi tetap ngasih gitu. Dan laki-laki walaupun penghasilannya lebih kecil daripada perempuan, bisa jadi istrinya kayak lebih kaya gitu, tetap aja yang ngasih nafkah tuh laki-laki. Kenapa? Karena itulah kehormatan bagi laki-laki. Dan itu kasih sayang bagi perempuan. Jadi jangan bilang cewek matre, karena cewek itu fitrahnya emang matre. Jangan bilang laki-laki itu nafsuan, karena laki-laki itu fitrahnya emang nafsu. Dan itu sah dalam Islam. Laki-laki mempertimbangkan itu, perempuan mempertimbangkan ini, sah-sah aja. Tapi tetap agama lebih utama. Kan kalau menyuruh memilih perempuan itu kata Nabi, lihat penampilannya kan.
kecantikannya, walaupun kecantik itu relatif. Ada yang pengennya matanya sipit, ada yang pengen matanya belok, ada yang matanya dekok, gitu ya. Itu sangat relatif. Kalian tahu dekok? Yang masuk ke dalam kayak mata saya. Itu dekok. Saya suka bercanda sama istri, taruh jari di sini. Coba kamu kedip-kedip. Kalau saya kan bisa kan, kedip kan. Pas saya taruh di istri saya, tuh kan gak bisa ngedip kan. Karena beda mata. Itu relatif banget gitu. Dan itu boleh aja. Jadi mencintai karena Allah artinya mencintai sesuai dengan syariat Allah. Misalnya laki-laki menafkahi istrinya, laki-laki melindungi istrinya, laki-laki mengajari istrinya. Itu karena Allah. Kalau cuma pengen jalan-jalan ke Kapadokia, it's your dream, right? Itu bukan mencintai karena Allah, itu hanya bersenang-senang. Walaupun boleh banget, mubah banget. Jadi kalau misalnya cowok-cowok nih pengen ngelamar kalian karena Allah, dia udah mikirin kewajiban-kewajiban sebagai suami apa aja. Mendidik, kemudian menafkahi, melindungi, menjaga auratnya atau menjaga rahasianya. Itu kewajiban laki-laki. Baru dia bilang mencintai kamu karena Allah. Tapi kalau dia bilang mencintai kamu karena Allah cuma pengen jalan-jalan seru-seruan doang, nggak ngedidik, nggak ngajarin, nggak nafkahin, berarti dia tidak mencintai karena Allah. Karena nggak kayak gitu cara Allah nyuruh mencintainya. Perempuan juga gitu, mencintai suaminya karena Allah. Pertanyaannya, gimana cara Allah menyuruh kami perempuan mencintai suami-suami kami gitu? Tanya kepada diri kalian sendiri. Oh, caranya begini. Kalau kalian bisa menjalankan itu, berarti lillah, mencintai karena Allah. Maka nikmatilah hubungan itu, karena semuanya lillah. Itu yang disebut dengan mencintai karena Allah. Berarti cinta di sini walaupun besar, tetap cinta yang diridhai Allah. Jadi cinta yang besar kecil itu bukan ukurannya, tapi bagaimana bentuknya. Bukan ukurannya, cinta aku kepada istri segini Ustadz, ke Allah segini. Gimana ngukurnya? Kan gak ada pengukurnya kan? Jadi ukuran cinta kita kepada pasangan itu karena Allah itu bukan dari bentuk atau bukan dari ukurannya, tapi dari bentuknya. Seperti apa cara kita mencintainya? Seperti yang Allah inginkan atau seperti yang kita inginkan? Seperti yang Allah inginkan atau seperti yang Dia inginkan? Seperti yang Allah inginkan atau seperti yang publik inginkan? Itu jawabannya mencintai karena Allah atau bukan.